siap. Iya. Alhamdulillah. Hatur nuhun nih Bu Lili sudah bergabung. Sami-sami. Sebelumnya ibu-ibu semua peserta, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Lili. Bisa ditayangkan. Ya, ini adalah Ibu Lili Nurhidayati. Beliau lahir di Blitar 4 Desember tahun 1975. Nama suami beliau Bapak Hendratmo, dengan memiliki putra-putri 2 orang. Putra atau putri atau putra, Bu? Putra-putri ya, udah lengkap Teh Inaya. Alhamdulillah. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah S1 akupuntur dan pengobatan herba. Beliau memiliki moto hidup menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Lili akan memaparkan materi yang kedua ya terkait dengan bahan hayati apa saja yang bisa digunakan ya dalam kondisi terjadinya gangguan kesehatan di era pandemi ini gitu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup Ibu 45 menit kepada Ibu Lili. Nanti kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Begitu ya Ibu Lili ya. Mangga dipersilakan Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur sekali pada pagi hari ini bisa hadir ya bersama Salimah, dan juga sangat bersyukur sekali tadi bisa mengikuti penjelasan dari Dr. Gaga ya. Dan terlebih di masa pandemi ini fokus kita bagaimana meningkatkan imunitas ya agar kita terhindar ya, selamat dari COVID ini ya. Ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu ya, karena mungkin ya apa yang saya sampaikan ini mungkin belum banyak dikenal, belum banyak difahami, tapi bukan berarti ini mainstream ya Teh ya. Jadi ini sebagai salah satu khasanah keilmuan yang kalau saya sendiri sebagai praktisi akupunktur ini sudah saya terapkan selama praktek ya, di mana terapi pola makan saya sertakan kepada semua pasien-pasien kronis ya, itu sangat efektif gitu ya. Ada perbandingan yang sangat signifikan ketika pasien mengikuti pola makan kita ya, pola terapi pola makan ya, maka pertumbuhan kesembuhannya juga sangat bagus ya. Ini seperti pada pasien-pasien kardiovaskuler ya, jantung koroner, kemudian diabetes kronis ya. Ibaratnya kalau orang itu kalau sudah kemana-mana nggak sembuh, akhirnya pilihan terakhir di klinik akupunktur gitu ya. Dan terapi pola makan selalu saya sertakan ya dalam setiap anjuran per sesi terapi ya. Dan kali ini saya juga akan menyampaikan ya, karena ini masih hal yang mungkin baru ya, baru dikenal atau bahkan baru difahami. Karena selama ini pasien-pasien saya pun juga kebingungan ya, ketika pola makan ini bisa googling di mana Bu? Di Google terus terang belum ada ya, sehingga saya sampai bikin daftar pola makannya ya. Bahkan saya menyiapkan diri saya ya lewat konsultasi WA itu setiap saat, silahkan ketika pasien mengalami kronis ya, keluhan kronis langsung, Bu saya kondisinya seperti ini, nih gimana nih? Lah apa yang terjadi ya? Biasanya kesakitan atau serangan mendadak itu yang terbesar ketika dia sudah terapi rutin ya, biasanya jadi salah makan ya. Jadi sangat berimbas sekali ya, terutama ini yang sakit-sakit kronis ya. Ini saya menggunakan literasi referensi dari buku yang belum diterjemahkan ya, ini masih literatur asing ya, Diet in TCM, Traditional Chinese Medicine karya Joe Katzner ya. Kemudian saya juga googling juga di jurnal Churchill Livingstone ya, di situ dijelaskan tentang pola makan ya untuk diet TCM. Saya akan
menyampaikan yang praktis ya. Untuk kondisi saat ini kita mengalami pandemi dan luar biasa ya yang terjadi di sekitar kita ya. Bahkan sebulan yang lalu keluarga saya ya juga terpapar COVID ya, dan alhamdulillah bisa melalui dengan baik ya. Dan salah satu metode yang saya terapkan sampai saat ini pola makan ini ya, yang bisa nantinya dilaksanakan, dipraktekkan oleh semua ibu-ibu peserta webinar ini ya. Kalau masalah terapi akupunktur, terapi moksa kan nggak semua bisa ya, nggak semua bisa melakukan sendiri. Tapi kalau pola makan bisa dipraktekkan secara praktis ya di rumah ya. Nah, kondisi cuaca saat ini kita tahu sendiri ya, terutama yang domisili di Bandung ya, dingin yang ekstrim ya, di mana beberapa hari lalu bahkan sampai ke 16 derajat ya, 13 derajat di daerah Lembang. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa penyakit yang terjadi saat ini, mau ada pandemi corona maupun enggak ya, ada patogen eksogen dingin ya. Patogen ini serangan penyakit dari luar ya, yang sifatnya dingin ya. Sifatnya dingin ya. Berhubung karena ada pandemi, maka yang terjadi adalah banyak sekali ya penularan COVID juga lebih tinggi ya. Ini kalau kata pakar virus, varian virus yang sudah bermutasi ya. Jadi kalau saya mengembalikan, karena konsep pengobatan holistik itu tidak lepas dari cuaca geografis ya, iklim alam sekitar kita ya. Karena kesehatan kita sangat tergantung pada kondisi geografis ya. Dan salah satu prinsip sehat itu adalah bagaimana kita mencapai keseimbangan atau homeostasis ya. Karena prinsip sehat terjadi apabila tubuh kita homeostasis. Salah satunya ya, cuaca panas ya, kita prinsipnya harus mendinginkan tubuh ya. Ini sebetulnya berlaku untuk semua kita ya, baik anak-anak maupun orang dewasa ya. Baik yang kondisi sehat atau yang memang kondisi komorbid ya. Jadi sebetulnya tubuh kita itu pintar. Ketika cuaca di luar panas, pasti keinginan kita adalah untuk mengkonsumsi makanan, minuman yang seger ya, yang yang mendinginkan tubuh ya. Ini sudah hukum alam ya, prinsip sunatullah ya, yang kita tidak bisa memungkiri. Misalnya kalau kita tinggal di daerah panas ya, pesisir utara ya, pasti akan lebih ingin memenuhi konsumsi minuman yang segar ya. Makanya kenapa degan ya, kemudian jus buah itu sangat familiar ya di masyarakat pesisir ya. Atau kalau saya sendiri belajar pada tubuh saya ya, ketika perjalanan ke Jakarta, Bandung Jakarta, ini kan terjadi perbedaan cuaca ya. Nah, ketika di Jakarta ini biasanya saya pasti mengalami pusing ya. Dan saya tahu karena ini adalah perbedaan cuaca dalam waktu singkat ya, 3 jam perjalanan, dalam waktu 3 jam tubuh kita harus menyesuaikan diri kan ya, dari cuaca Bandung ke Jakarta. Maka yang saya lakukan adalah segera mencari air kelapa. Dan pasti ya, alhamdulillah pusingnya hilang ya dengan mengkonsumsi air kelapa. Karena air kelapa dalam hal ini bisa mengganti cairan elektrolit tubuh. Sebaliknya, ketika cuaca di luar dingin ya, maka prinsip untuk menjaga kesehatan, keseimbangan, homeostasis tubuh adalah menghangatkan tubuh ya. Ini juga tubuh kita sebenarnya sudah sangat pintar ya. Ketika kita piknik misalnya ya di daerah yang sangat sejuk di Pangalengan, di Ciwidey ya, otomatis keinginan tubuh kita ya, keinginan selera makan kita, selera minum kita pasti menginginkan makanan-makanan yang sifatnya hangat ya, bandrek ya, kemudian bakar-bakar, barbecue itu kan identik dilakukan oleh orang-orang yang piknik ke daerah yang cuaca dingin ya.
Nah, ini sebagai gambaran bahwa keseimbangan tubuh kita ini bisa kita upayakan, bisa kita ciptakan dengan nutrisi ya. Nutrisi itu adalah makanan dan minuman. Nah, next yang berikutnya Teh, ini sebelum ini dulu. Setelah ini ya. Nah, terus lagi. Ini salah halaman aja terus ya. Terus lagi. Next ya. Lagi terus lagi. Nah, ini. Nutrisi ya. Sebelumnya. Nah, nutrisi yang kita dapatkan di makanan dan minuman ya untuk kebutuhan tubuh kita tadi ya biar bisa bertahan pada kondisi homeostasis ini seperti hukum alam ya. Ketika cuaca panas tadi saya sebutkan ya, maka tubuh kita pun harus didinginkan ya. Atau keinginan atau selera makan minum kita pasti makanan-makanan yang atau minuman yang sifatnya dingin. Nanti perlunya kita membahas tentang karakter makanan ya, terbagi dalam 3 ya. Itu dijelaskan lebih lanjut nanti ya. Saya mengembalikan kepada sebuah hadis ya yang disebutkan di kitab At-Tibbun Nabawi karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Rasulullah memberi contoh ya ketika musim dingin Rasulullah mengkonsumsi kurma saja. Ketika musim panas Rasulullah mengkonsumsi kurma dan semangka ya. Demikian hadis ini ya, insya Allah sahih ya. Jadi ini memberi gambaran kepada kita bahwa musim itu memberi arahan kepada kita untuk menentukan pola makan ya. Ketika Rasulullah dalam musim dingin itu cukup kurma saja karena kurma ini sifatnya panas ya. Termasuk semua makanan-makanan di Arab ya. Makanan yang bisa kita dapatkan dengan mudah ya sekarang ya, sudah banyak toko-toko perlengkapan haji dan umroh itu ya melayani pembelian yang tidak harus kita pergi ke Arab ya. Semua makanan-makanan yang ada di Mekah itu sifatnya hangat ya. Mulai dari kurma ya, kemudian kismis, susu onta, kacang almond dan sebagainya itu sifatnya hangat ya. Bahkan kenapa habas sauda ya yang dianjurkan dalam hadis ya sebagai obat semua penyakit itu kalau kita keteliti dalam hasanah pengobatan Cina ya, habas sauda itu memiliki karakter yang panas gitu ya. Jadi makanya dianjurkan untuk semua penyakit walaupun nanti kita tetap pada diagnosa tubuh ya yang lebih jeli karena penyakit-penyakit kronis itu sudah kompleks ya. Jadi tidak bisa habas sauda dikonsumsi secara tunggal. Pasti harus dikombinasi dengan minyak zaitun atau herba-herba lain ya. Jadi ini jelas sekali ya dalam Tibbun Nabawi ya tentang pentingnya kita kombinasi makanan ya ketika musim panas atau ketika musim dingin ya. Ini kaitannya adalah untuk menjaga kesehatan. Kemudian kalau kita kembali kepada prinsip makan ya yang dianjurkan oleh agama kita ya, halal dan thayyib ya. Nah, kalau halal kita sudah menepati insya Allah ya, baik secara cara pemperolehannya atau secara zatnya ya ini sudah dipastikannya. Nah, toyibnya ini ya yang mungkin belum banyak difahami. Toyib dalam hari ini adalah yang menyehatkan ya. Artinya betul-betul makanan yang kita konsumsi itu harus kita pastikan itu berefek meningkatkan kualitas sehat kita, kualitas imunitas tubuh kita untuk saat ini ya. Jadi kategori toyib ini yang harus kita kupas ya. Apa saja yang misalnya pada musim dingin ya, kalau kita mengkonsumsi buah-buah berair ya, mengkonsumsi sayuran atau kategori makanan yang nanti sifatnya dingin itu juga akan menurunkan imunitas ya. Jadi ini sudah berlaku ya hukum alam ya. Pernah suatu ketika ada teman dokter ya yang belajar akupunktur ya. Jadi ketika memahami karakter makanan ini kan memang sesuatu yang baru ya, bahkan baru yang apa ya,
mungkin kalau dalam kasana ilmu kesehatan kita masih asing ya. Suatu saat beliau memang punya keluhan migrain menahun ya. Jadi ketika menyampaikan pada saya, Mbak, saya ini antara percaya dan enggak ya tentang karakter makanan, ternyata benar ya. Gimana gimana Dok, punya pengalaman gimana? Jadi ketika beliau menghabiskan sayur kangkung satu mangkok ya, katanya sayang nih kalau dibuang, akhirnya beliau makan ya. Dan setelah itu langsung terasa migrainnya ya. Jadi kangkung kan sifatnya dingin ya, ini termasuk kategori makanan yang sifatnya dingin ya. Jadi beliau akhirnya iya ya ternyata benar ya. Dari mungkin saya menyampaikan materi di kelas akupunktur, antara benar atau enggak ini ya. Jadi yang utama ya bahwa keilmuan ini tadi ya, salah satu yang mendasari adalah hadis Rasulullah yang saya sampaikan tadi, kemudian juga jurnal-jurnal internasional yang mungkin selama ini kita juga nggak pernah ya, nggak pernah melirik, nggak pernah membuka, nggak pernah motivasi untuk belajar ya. Dan satu lagi karakter diet in TCM ini yang memang saat ini menjadi referensi ya. Kalaupun ada materi-materi diktat kuliah ya di sekolah Sinse itu diedit oleh Dr. Willy Japaris ya. Ini yang pernah saya terima ya di materi kuliah. Kemudian kembali lagi ke pola makan, daftar makanan yang di atas teh. Nah, sampai ke atas. Nah, ini akhirnya sampai pada pemahaman bagaimana kita mengetahui ya, mengetahui karakter makanan, setiap makanan. Ini saya bikin tabel seperti ini ya untuk memudahkan kita ya, walaupun secara umum tidak lengkap ya. Ini terkait dengan makanan, sayuran ya, minuman yang bisa kita peroleh, yang biasa lazim kita dapatkan sehari-hari ya, terutama ya di Jawa ya. Dan ini sebetulnya juga sesuai dengan pengalaman empiris saya ketika menyampaikan diet kepada pasien-pasien kronis ya. Jadi nanti kita bisa menggolongkan makanan ini ke dalam bentuk dalam golongan 3 ya. Yang pertama panas, yang kedua netral, yang ketiga dingin ya. Ini terkait untuk menjaga imunitas ya, karena kita sekarang musim dingin ya, maka kita upayakan untuk mengkonsumsi makanan yang sifatnya panas ya, atau minimal netral ya, menghindari makanan yang sifatnya dingin ya. Kalau tadi Dokter Gaga menyampaikan sangat detail gitu ya, kandungan setiap makanan, maka kalau sekarang kita lebih pada kajian karakter makanan panas, netral, dan dingin ya. Ini jenis makanan yang panas ya, ini pisang kepok, pisang raja cerai, pisang raja bulu, bit, durian ya, ada apel merah bisa ditambahkan nanti ya, ada apel merah, ada sawo, ada salak ya. Ini sudah saya resepkan bersama pasien-pasien kronis ya. Hasilnya mereka yang mengikuti ini progres penyembuhannya juga sangat cepat ya. Kemudian kategori makanan dingin ya, dari jenis buah-buahan, ada apel hijau dan sebagainya. Nanti ini terbagi juga, dingin itu ada dua ya. Dingin yang mengisi, artinya bisa mengisi cairan tubuh ya, itu kolang-kaling ya. Kemudian kalau dingin diuretik itu sejenis buah-buah berair ya, termasuk di dalamnya sayuran mentimun itu ya. Jadi sekarang ini kita harus mengkonsumsi makanan yang sifatnya panas atau netral ya, untuk menjaga imunitas ya. Ya, next ya. Ini dari kategori buah-buahan. Yang kedua dari kategori sayur-sayuran ya. Apa saja yang termasuk sayuran yang sifatnya panas ya, yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan imunitas ya. Jadi ada kemangi, kenikir. Kenikir ini kalau orang Sunda apa ya? Termasuk saya di pasar-pasar Bandung itu susah sekali mendapatkan kenikir ya. Biasanya di Kosambi itu, tapi jarang sekali yang jualan. Wortel, brokoli, paprika, labu oren. Maaf, Bu Lilik, mic-nya
di-on-kan dulu. Iya. Jadi kategori makanan yang sifatnya dingin ini lebih mudah menghafalnya ya. Ketika kita memberi patokan ya, semua sayuran hijau itu sifatnya dingin ya, kecuali ini tadi ya, kemangi, surawung kalau orang Sunda ya. Kemudian yang netral yaitu tomat, kemudian yang sifatnya dingin ada dalam daftar tabel ya. Ini dari kategori sayuran ya. Sehingga kita sangat mudah untuk memilah ya apa yang harus kita konsumsi ya, sayuran apa saja yang bisa meningkatkan imunitas ya. Termasuk nanti menghindari ya. Menghindari biasanya yang sudah sakit ya, apalagi yang kena COVID itu ya, akan sangat ngedrop sekali ya ketika mengkonsumsi sayuran hijau ya. Ini saya selama pandemi ini ya, karena tidak bisa praktek offline ya, maka prakteknya juga banyak offline ya, melayani konsultasi pasien-pasien COVID yang memang dalam kondisi yang bermacam-macam ya, biasanya yang kronis-kronis ya. Jadi ketika jarak jauh ya, saya sampaikan tentang pola makan, terapi pola makannya. Dan itu biasanya sudah membantu sampai 60% kesembuhan ya. Jadi ya memang kita harus telaten ya, termasuk saya harus telaten ya. WA itu apa ya, tiap menit itu tangting sampai Bu makan ini boleh nggak gitu ya, sampai ada yang seperti itu ya, kita layani dengan baik ya, karena betapa sangat menderitanya gitu ya. Saya pernah punya pasien, beliau nakes satgas COVID ya, di awal-awal pandemi kena ya, itu sampai 2 bulan ya, padahal swabnya sudah negatif gitu ya, tapi keluhannya seabrek ya, minum obat, minum herba itu belum merasakan perbaikan di tubuhnya ya. Jadi isomannya nggak tanggung-tanggung sampai 2 bulan ya. Nah ketika saya sampaikan terapi pola makan, beliau semangat ya, semangat untuk sembuh ya, makanya juga telaten gitu ya, bertanya setiap jam itu ibaratnya. Jadi ketika saya sampaikan tentang pola makan, beliau mengikuti dan dalam waktu 3 hari menyampaikan badannya lebih nyaman, sembuh 70%. Yang 30% saya kirimi herba ya, karena perjalanan herba di luar kota 3 hari biasanya ya. Setelah minum herba tuntas, alhamdulillah ya, sampai sekarang. Ini kategori sayuran ya. Next ya. Nah ini bumbu ya, ibu-ibu yang harus difahami juga bahwa kita itu sebetulnya untuk meningkatkan imunitas tubuh ya, sangat mudah ya. Ini dalam riset Profesor Nizam Foundation ya, bahwa untuk menangkal COVID itu sebetulnya Indonesia kaya raya ya akan bahan makanan, bahan herba ya, rempah-rempah ya, karena memang bagi kita tidak asing lagi ya dengan bumbu-bumbu dapur ya. Yang asing mungkin baru tahu juga ya, oh ternyata bermanfaat gitu ya. Kalau saya menyampaikan tentang bumbu-bumbu dapur kita ya, mulai dari jahe, kencur ya, kunyit dan sebagainya ya, termasuk kayu manis, merica, ketumbar, itu semuanya kategori sifatnya hangat ya. Jadi ini bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh ya. Misalnya dalam kondisi dingin seperti ini, cuaca dingin ya, ini secara umum sudah banyak yang praktek ya, dan sudah membuktikan banyak-banyak minum ramuan jahe, serai ya, atau bisa dikombin dengan herba-herba lain, herba-herba dapur ya. Yang saya maksud di sini herba dapur kita ya, karena kita berangkat dari kondisi alam Indonesia ya, jadi nggak perlu sebetulnya untuk mendapatkan sumber makanan panas ini sudah nggak repot sebetulnya, dan itu bisa kita dapatkan secara murah di lapangan ya. Jadi semua bumbu-bumbu dapur kita karakternya panas ya, termasuk nanti bagaimana mengolah makanan ya, mengolah makanan sayur mayur itu kan pasti tidak lepas dari bumbu-bumbu dapur ya. Kenapa dalam meramu makanan ya, tidak hanya sekedar cita rasa sebetulnya yang kita sajikan, tapi itu adalah makanan yang menyehatkan gitu ya. Kalau kita mungkin orang Sunda tidak akrab ya dengan bumbu-bumbu dapur yang rumit ya. Orang Padang, orang Jawa biasanya akrab dengan ramuan masakan yang rumit ya, banyak sekali
bumbu-bumbu dapur. Nah, itu kaitannya juga untuk menyajikan makanan yang sehat ya. Kemudian berikutnya ya, selain bumbu dapur ada kategori minuman ya. Kategori minuman yang dalam hal ini juga sudah terpolarisasi dalam 3 kategori. Yang pertama sifatnya hangat, itu semua susu kambing ya, susu onta, kemudian kopi murni ya, ini susu kuda gitu ya. Kenapa sekarang banyak orang mencari susu kambing? Secara karakternya susu kambing itu sifatnya panas ya. Akhirnya akan ngetren ya, susu kambing banyak dicari karena bisa misalnya untuk menjaga kesehatan, lebih bisa fit ya, misalnya ketika diare minum susu kambing juga sembuh gitu ya. Itu sebetulnya kalau kita kaji karena susu kambing memiliki sifat panas ya. Kalau susu onta kita susah mendapatkan ya, tapi coba kalau kita melakukan ibadah umroh haji, kenapa selalu dalam fit ya? Karena tiap hari bisa mengkonsumsi susu onta ya. Kemudian kopi murni. Kopi murni ini kopi hitam ya, yang tanpa campuran creamer ya. Kenapa orang kalau minum susu kopi ya, atau minuman sasetan itu ya yang bisa kita dapatkan tiap hari ya, itu rata-rata jadi kembung yang punya gangguan mah ya, karena ada creamer. Creamer itu pasti susu sapi ya. Jadi creamer yang ada di pasaran sekarang ini pasti susu sapi. Jarang sekali creamer dari susu kambing ya. Nah, biasanya kalau kita mengkonsumsi kopi murninya tidak terjadi kembung. Ini membuktikan bahwa susu sapi itu tadi karakternya dingin ya. Nah, ini di kolom daftar minuman yang sifatnya dingin ada teh, susu sapi, kemudian air kacang hijau ya, hati-hati. Kenapa kalau mengolah bubur kacang hijau selalu menyertakan jahe ya, karena untuk mengcombine ya. Kacang hijau itu termasuk kacang-kacang lain ya, kacang kedelai ya, itu sifatnya dingin ya. Di sini ada susu sapi, susu kedelai, kacang hijau, kemudian ada air kelapa. Air kelapa juga sangat dingin ya. Banyak sekali kemarin-kemarin ya pasien COVID ya, kondisi mual muntah ya, ini bertambah hebat ya. Padahal sudah konsumsi Kistul Hindi, sudah konsumsi vitamin D. Kenapa? Karena ternyata menyertakan air kelapa ya. Ini hoax yang rame ya di medsos kita ya. Obat COVID, air kelapa dengan garam itu ya, itu sangat menyesatkan ya, karena justru pada ngedrop ketika minum air kelapa ya. Next ya. Nah, tadi ini sudah ya, kita bahas berikutnya. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui ya, bahwa dalam masa pandemi ini bagaimana meningkatkan imunitas, maka yang harus kita lakukan adalah menghindari gluten ya. Gluten ini terigu ya, sebagai makanan terjahat nomor 1. Ini bukan kata saya, tapi kata pakar pangan IPB ya, Dr. Nur Mahmudi Ismail ya. Jadi selama ini sebetulnya yang mengganggu ya sistem metabolik tubuh kita itu adalah dahak atau lendir ya. Dahak atau lendir atau kalau bahasa Inggrisnya DAM ya, yang menghambat sistem metabolisme tubuh kita ini adalah dahak ini. Nah, dahak ini tercetus dari gluten yang kita konsumsi tiap hari ya. Apalagi gluten yang bertemu dengan minyak panas ya. Ini orang Sunda ini yang biasanya punya kebiasaan bala-bala hanet di musim penghujan ya, dimakan dengan cengek itu ya, itu nikmatnya luar biasa memang ya. Bahkan saya ingat ketika bulan Ramadan itu ya, anak-anak takjil di masjid ini kenapa ya kok semangat sekali ya, 30 hari bahkan sampai berakhir Ramadan enak ya takjil di masjid ya, ternyata apa takjilnya bala-bala gitu ya. Bahkan ada yang menyampaikan ya kalau tradisi orang Sunda takjilnya yang sunnahnya kurma ya wajibnya bala-bala gitu ya. Jadi ini makanan yang sudah sangat populer merakyat ya, murah dan mengolahnya juga mudah. Ternyata kalau kita kaji ya,
kata pakar pangan adalah makanan terjahat nomor satu ya. Saya ingat juga ketika Bu Yusi ya, Bu Yusi Ustadz atau dialog gitu ya. Oh, pantesan Mbak ya, kata Ustadz Hilmi juga ya, kenapa terigu itu dulu sangat cepat ya menjadi makanan utama ya di masyarakat kita, karena sekitar tahun berapa gitu ya, 60-an berapa gitu ya. Terigu itu diimpor gratis ke negara kita ya. Jadi itu cerita Ustadz Hilmi kepada Bu Yusi ya. Jadi kalau diimpor gratis berarti kan ada tujuan-tujuan tertentu ya. Tentunya agar kita menjadi bangsa yang sakit, agar kita ketergantungan kepada produk-produk kesehatan, produk-produk farmasi mereka gitu ya. Jadi ini sangat menjadi perhatian kita ya. Kemudian juga diimpor gratis pun sebetulnya juga apa ya, kualitas yang rendah ya, KW-nya ya, yang bagusnya dinikmati oleh mereka ya. Kalau kita lihat ya, anak saya yang kuliah di Eropa itu karena sudah lama di sana terbiasa juga ya mengkonsumsi roti ya. Jadi makan nasi hanya sekali saja dimakan siang ya, tiap hari sarapannya roti ya. Tapi kenapa sehat ya? Ya itu tadi karena bahannya juga berbeda. Mereka mengambil bahan yang bagus ya, gandum yang bagus, KW-nya diimpor ke kita ya. Jadi ini kita belajar pada sejarah ya. Terigu itu dulunya diimpor gratis ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa senyawa gluten itu tidak bisa dicerna oleh tubuh ya. Yang terjadi adalah banyak timbunan dahak ya. Nah, timbunan dahak ini yang nantinya akan mengganggu stabilitas metabolisme ya. Kenapa di usia-usia yang relatif muda ya untuk masyarakat kita ya terjadi hipertensi, diabetes, ya asam urat dan sebagainya. Sebetulnya bukan salah ini loh ya. Kita ini kan termasuk negara tropis ya yang sumber vitamin D-nya cukup ya. Dan itu sudah merata pada kelas bawah kita ya. Petani, masyarakat di desa itu sebetulnya kan untuk hidup sehat lebih sangat memungkinkan ya karena mereka kerja di bawah paparan sinar matahari langsung. Tapi yang menjadi catatan adalah konsumsi terigu ini ya yang tidak teredukasi dengan baik ya tentang bahayanya terigu bagi tubuh kita ya. Ya, lanjut next ya. Nah, bagaimana sekarang kita mengupayakan ya makanan yang sehat, minuman yang sehat bisa menjadi sumber nutrisi tinggi yang bisa menguatkan imunitas di masa pandemi ya. Jadi ini nanti berlaku kita harus mengolah, mengkombinasi makanan yang ada di sekitar kita agar bisa menjadi nutrisi yang baik ya. Seperti pandemi ini akan sangat lama ya, kita sudah melewati hampir 2 tahun, pasti akan merongrong ketahanan pangan kita ya, ketahanan ekonomi kita ya. Jadi bagaimana kita harus mengolah nutrisi yang murah ya yang bisa kita peroleh dengan harga terjangkau tetapi menyehatkan gitu ya. Maka kemarin saya banyak menyampaikan tentang perlunya mengkonsumsi air kacang hijau setiap hari ya karena sumber nutrisinya sangat tinggi. Air kacang hijau tapi yang diramu ya dengan jahe ya. Kemudian dikukusnya juga tidak sampai pecah ya agar nutrisinya terjaga dengan baik ya. Kombinasi atau mengolah makanan ini prinsipnya menyeimbangkan ya, menyeimbangkan karakter makanan yang dingin dengan karakter makanan yang panas biar ketika kita konsumsi itu menyehatkan ya. Prinsipnya seperti itu ya. Misalnya sekarang ini kan kalau di Bandung kan lagi rame ya dari ibu-ibu PKK itu untuk bertanam, berkebun di rumah. Akhirnya pada panen ya, panen kangkung, panen sosen dan sebagainya. Di samping itu juga ada efeknya ya karena belum difahami ya tentang karakter makanan ya. Banyak yang konsultasi ya. Kenapa ya jadi mudah lelah ya. Kemudian ada sesaknya, tapi tidak kena COVID gitu ya. Nah, ini saya tanya ya bagaimana pola makan hariannya karena panen kangkung ya. Beliau mengkonsumsi kangkung tiap hari gitu ya. Coba sekarang bikin ramuan jahe dikonsumsi pagi sore ya dan
konsumsi kangkungnya ini bisa dihentikan atau dikombin ya dengan bahan makanan lain ya. Jadi prinsipnya itu menjaga keseimbangan panas dan dingin ya makanan yang kita konsumsi agar tubuh kita juga tetap bertahan pada imunitas ya. Jadi bisa diambil contoh ini susu sapi ini sifatnya dingin ya. Kenapa? Anak diare atau orang dewasa diare tidak dianjurkan susu sapi karena diarenya nanti akan tambah parah ya. Atau penyakit-penyakit kronis lain ya. Kalau saya refleksi ya ke pengalaman empiris ya, rata-rata semua diabetes ya, semua keluhan-keluhan paru ya di daftar pasien ya, itu karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan dingin ya. Makanya juga di Bandung ini kenapa rumah sakit Rotin Sulu semakin besar ya, pasti banyak yang mengalami masalah gangguan di organ paru-paru. Salah satunya konsumsi makanan ya yang terbiasa kita lakukan ya, mengkonsumsi sayuran mentah, lalap-lalapan itu ya. Jadi perlu difahami bahwa lalapan mentah, sayuran hijau ketika dikonsumsi segar itu juga karakter dinginnya sangat dominan gitu ya. Termasuk yang terjadi selama ini ya, pola makan di kita ya, ini belum memperhatikan keseimbangan ya. Nah, salah satu contoh bagaimana mendapatkan makanan minuman yang seimbang ya. Ini susu sapi sifatnya dingin, maka dikombinasi dengan jahe, dengan kuning telur ya, jadilah STMJ ya. Kemudian sayur bayam dingin, bayam itu sayuran hijau kategori sifatnya dingin, maka ditambah kencur gitu ya, jadilah sayur bobor ya. Kemudian nanas ya, nanas ini dingin, maka cara mengkonsumsinya agar tetap memberi imunitas pada tubuh, dikonsumsi dengan kayu manis ya, di stop ya. Biasanya ibu-ibu sudah nggak asing ya. Jadi dari ramuan-ramuan makanan yang kita dapatkan ya dari orang-orang tua kita dulu itu sebenarnya sudah combine ya. Mereka juga melakukan itu berdasarkan pengalaman, pengamatan gitu ya. Jadi secara empirisnya ini sangat membantu kita agar tetap bisa mengkonsumsi sayuran hijau tetapi mengolah ya dengan bahan atau makanan lain yang karakternya panas gitu ya. Insya Allah itu dulu ya dari paparan materi ini, lebih jelasnya bisa langsung ke tanya jawab ya. Yang mungkin juga saya menyadari mungkin ini juga hal yang baru bagi ibu-ibu semua ya. Tapi tidak ada salahnya ketika kita menerapkan ini sesuatu yang sebetulnya sangat mudah ya dan kita juga tidak perlu ribet ya dengan teori-teori untuk menghadirkan nutrisi yang baik untuk menjaga imunitas ya. Pengalaman saya juga membina grup di komunitas holistik ya, mereka yang mengikuti arahan pola makan ini ketika mengalami COVID ya, ketika terpapar COVID pun juga sangat cepat sekali recovery-nya ya, termasuk menjaga saturasi biar tetap stabil ya, pendampingan pada pasien-pasien yang isoman itu ya. Pola makan ternyata sangat membantu sekali ya, menjaga saturasi tetap normal ataupun ngedrop itu bisa cepat balik ya. Ini ya. Baik, Ibu Lini, Ya. sangat menarik ya. Belum semua dari kita mungkin pernah mendengar pemaparan ini nih, luar biasa. Baik, tadi poin yang saya tangkap ya dari slide-slide awal, sebetulnya bagaimana kita mengupayakan kondisi seimbang di tubuh gitu ya Bu Lili ya. Iya, Itu betul. kita kembali menyeimbangkan gitu ya. Kita mesti kenal tubuh kita seperti apa, kemudian lingkungan sekitar kita juga kondisinya bagaimana sehingga kita tidak asal untuk mengkonsumsi makanan begitu ya Bu ya. Iya, betul. Ya, sekarang ini Bu Lili, alhamdulillah nih kita sudah ada banyak yang nanya. Kita langsung ke tanya jawab aja ya Bu ya. Mangga, silakan Teh. Ini Bu dari Ibu Siti Hasanah. Izin bertanya Bu, makanan yang cocok untuk yang punya asam lambung yang bagaimana? Kami sudah mencoba tempe mentah digabung dengan kurma. Apa itu sudah tepat?
Nah, karena belum berasa reaksinya, begitu katanya Bu Lili. Bagaimana Bu? Ya, ya ini jadi nyambung ya. Kalau saya praktisi ini menerapkan pola makan dan herba langsung ke tubuh ya, ke tubuh yang tentunya sakit ya. Asam lambung perlu diketahui ada 3 ya. Yang pertama itu peptic ulcer ya, yang sifatnya keluhannya, ciri khas keluhannya itu yang perih ya. Baik tidak makan maupun makan itu terasa perih ya. Ada kan yang seperti ini ya. Jadi asam lambung itu tiga macam Bu ya, 3 macam kalau dalam keilmuan akupunktur ya. Tidak sama terapinya, tidak sama pola makannya, bahkan tidak sama herbanya nanti ya. Yang pertama Ibu harus mengidentifikasikan sakit lambungnya yang perih ya, yang saya sebut tadi ini jenis peptic ulcer ya. Kalau dipakai makan terasa perih, nggak dipakai makan pun juga perih ya. Pokoknya perih yang apa ya? Bahkan ada yang sampai nggak bisa jalan ya, perih, sangat perih ya. Nah ini pasti ketika keluhan perih ini sebetulnya menginformasikan lambung kita dalam keadaan sangat dingin dan stagnasi ya. Maka yang diperlukan adalah makanan-makanan yang sifatnya hangat. Ketika mengkonsumsi makanan yang hangat, insya Allah akan berkurang ya. Dari protein hewani ya, daging sapi, daging kambing ya. Kalau saya menganjurkan yang cepat dicerna dengan baik itu sop ya. Sop kaldu dari tulang-tulang ya, baik tulang ayam maupun tulang sapi, tulang kambing sangat cepat sekali ya. Kemudian untuk makanannya yang harus sifat panas, herbanya, herba dapurnya itu mengkonsumsi kunyit ya, kunyit madu ya, saya sarankan itu. Kunyit madu yang bisa diolah dengan cara diparut atau dirajang, direbus ya. Ini sangat membantu sekali karena kunyit sifatnya panas dan dia ada afinitas ke organ liver ya. Ini yang untuk keluhan asam lambung yang perih ya. Kemudian kalau yang kedua, mual ya. Mual yang disertai dengan keinginan sampai muntah ya. Ini sangat dominan sekali ya. Pasien-pasien COVID ini dominan keluhannya di mual ya, mual sampai muntah ya. Nah, ini untuk makanannya tetap bertahan di makanan yang sifatnya hangat, menghindari yang dingin ya. Menghindari yang makanan sifatnya dingin, sayuran hijau ya, buah-buah berair ya. Nah, nanti untuk herbanya temulawak ya, bukan kunyit lagi ya, tapi temulawak ya. Temulawak bisa diperoleh dari serbuk kapsul yang sudah praktis atau bisa mengolah sendiri ya. Kemudian yang ketiga, gangguan lambung yang sifatnya mual ya sampai ada sensasi rasa panas di dada. Ini kalau bahasa medisnya GERD ya. Nah, ini yang berpotensi kepada serangan jantung ini GERD ini. Nah, itu juga pakai temulawak bisa ya. Tetap mempertahankan pola makan yang seimbang, tetapi menghindari yang sifatnya panas ya. Menghindari yang sifatnya panas ini barusan saya juga menerima konsultasi pasien ya. Lambungnya mual, kemudian dadanya panas, maka saya sarankan untuk mengkonsumsi temulawak ya, atau ini maaf ya, karena saya di klinik juga tersedia herba-herba lengkap ya. Kalau herba tunggalnya temulawak, kalau herba ramuannya saya ada semua ya di klinik ya. Terserah mau pesen atau bisa mengupayakan herba tunggal sendiri di rumah nggak masalah ya. Dan yang satu lagi ketika ada gangguan mah yang ada sensasi panas di dada, itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang sifatnya panas ya. Dan biasanya pasti ini ya, karena kita tidak akan bertentangan ya hukum alam yang ada di tubuh kita ini ya. Gangguan lambung yang disertai dengan sensasi panas, pasti orangnya sukanya minum dingin ya, atau minimal sedang. Dia nggak akan suka minum yang panas ya. Salah satu diagnosa yang sebagai bahan untuk menegakkan diagnosa ini saya harus mengetahui semua penyakit apapun itu penyakitnya itu dari karakter dasar sindrom tubuh ya. Kalau orang suka minumnya yang hangat ya, itu bisa dikatakan sindrom tubuhnya dingin ya. Bisa menjadi patokan ini. Kalau kesukaan minumnya hangat pasti dikatakan sindrom tubuhnya dingin ya. Karena tubuh kita pintar ya. Pasti yang ingin kita
konsumsi karena tubuhnya dingin ya, sindrom penyakitnya dingin, ingin mengkonsumsi yang hangat-hangat ya, termasuk dalam minuman ya. Minuman harian kita, air putih, berupa air putih ya. Ada orang yang tidak bisa sama sekali mengkonsumsi es. Ada yang senengannya panas ya, bahkan ada yang panasnya itu yang sampai derajat apa ya? Termasuk kalau mungkin orang kondisi normal ini nggak wajar gitu ya. Misalnya ini saya pernah ya dengan ibu-ibu Dharma Wanita ya, ketika bermain ke Cirebon ya, dalam suasana iklim kota Cirebon yang sangat panas ya, kebetulan juga di musim panas ya, ada salah satu ibu yang pesen minumnya itu teh panas gitu ya, yang lain pesen teh dingin, es teh, es jeruk gitu ya, beliau pesennya teh panas. Bu, kenapa nggak suka yang dingin? Kan seger ya harusnya gitu ya, normalnya seperti itu. Saya nggak bisa, Bu, minum yang dingin. Nah, ini salah satu bahwa tubuh kita itu pintar ya, kebutuhannya sesuai dengan kondisi tubuh ya. Jadi tidak wajar, memang tidak wajar karena memang sindrom tubuhnya dingin. Nah, orang-orang yang sindrom dingin ini sangat dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang sifatnya dingin. Karena ketika nanti pola makannya tidak menghindari yang dingin, maka penyakitnya lama sembuh gitu ya. Atau penyakit tambah parah ini ya. Ini berdasarkan praktek klinis saya, orang-orang yang sakit jantung koroner ya, sesuai sindrom tubuhnya ya, pasti ada yang panas, pasti ada yang dingin. Ketika menyertakan pola makan itu subhanallah ya. Jadi yang pernah saya tangani ya di klinik itu pasien jantung koroner nggak ada yang sampai operasi. Ketika mereka sudah operasi pun ya, karena datang ke klinik sudah melakukan operasi bypass jantung ya, ternyata operasi pun tidak menjamin kesembuhan ya. Tetap setelahnya karena tidak tahu ya di klinik akupunktur bisa membantu pasien-pasien dengan kardiovaskuler ya. Jadi tetap mengkonsumsi obat kimia dan terapi, saya menyampaikan diet terapi pola makannya, progresnya sangat membaik ya. Yang belum jadi operasi ya, yang belum sampai operasi itu hampir 95% kalau dia terapi rutin mengikuti saran pola makan nggak akan jadi operasi ya. Jadi berhemat ya, berhemat ratusan juta ya. Nah, itu salah satu contoh ya, karena saya praktisi ya, jadi pengalaman empiris ya, saya merasakan bahwa terapi pola makan ini sangat membantu sekali ya pasien-pasien kronis ya. Kemudian diabetes juga seperti itu, hipertensi ya. Atau sekarang ini kan obesitas ya, ini permasalahan ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu itu kan prinsipnya pengennya langsing, cita-citanya langsing, tapi ngemil jalan terus gitu ya, apa wae itu dimakan gitu ya. Maka mereka menempuh ya hampir 40% itu pasien itu pelangsingan ya. Karena memang berat gitu ya, melawan obesitas itu berat ya, mengobati juga berat. Biasanya kalau sudah obesitas eh, putus asa gitu ya. Gimana mau senam, mau ikut pola diet yang mana aja susah gitu ya, kecuali yang memang betul-betul gigih loh ya, dan mereka disiplin tinggi, tapi rata-rata akhirnya menyerah ya, dan mereka ikut program pelangsingan dengan akupunktur dan banyak berhasil. Setelahnya, setelah langsing tinggal mengatur pola makan ya, kemudian pola hidup sehat sudah cukup ya. Makanya ibu-ibu itu mendominasi ya pasien pelangsingan ini ya, dan akupuntur sangat efektif untuk pelangsingan tanpa ada efek samping yang berbahaya untuk kesehatan umum ya. Bahkan banyak yang terbantu, yang ada sakit-sakit mulai terjadi keluhan fungsional organ ya, berupa kelemahan fungsi organ, defisien itu sangat terbantu. Karena obesitas itu pasti ya defisiensi organ limpa lambung ya, defisiensi organ paru seperti itu. Jadi dengan terapi itu akan menguatkan kembali ya, menyeimbangkan kembali metabolisme ya. Sehingga kalau metabolisme baik ya, ya tubuh kita ideal ya. Ini sebagai contoh salah satu kunci dari keberhasilan pengobatan dan terapi apa saja ya, ya terutama kalau obesitas itu coba cek pola makannya ya. Nanti juga berlaku ada obesitas yang
panas ya, ada obesitas yang dingin. Kalau yang panas itu bisa mengkonsumsi sayur buah yang rutin ya. Makanya ada satu produk MLM itu ya sangat terkenal ya. Ketika mengkonsumsi 3 bulan ini drastis bagus ya, bisa ideal. Tapi kan seharusnya stop itu ya, nggak boleh terus menerus. Tapi namanya marketing ya, disuruh terus untuk beli, banyak yang fatal ya, akhirnya malah jadi sakit ya. Ini perlunya kita betul-betul memahami keseimbangan pola makan ya. Ini jadi meluas kemana-mana ya, ini tadi membahas asam lambung ya. Jadi itu tadi Bu ya kuncinya ya, kita harus mengenali asam lambung kita seperti apa ya. Kalau yang mual kemudian perih itu pertahankan konsumsi makanan yang hangat, bahkan harus ya. Kalau yang sudah ada sensasi panas di dada, ini GERD ya sebetulnya ya kalau dalam medis ya. GERD itu dilarang mengkonsumsi makanan yang panas ya. Daging sapi ya, kuning telur, ini nanti malah tambah panas ya. Malah tambah rasa mualnya itu malah tambah jadi. Gitu ya. Bu, tadi ada yang nanya nih, itu kalau pakai telur ya, itu telurnya semuanya atau cuma kuningnya aja, Bu? Nah, ini kuning telur dengan putih telur itu sebetulnya kan perpaduan ya. Jadi kalau kuning telur sifatnya panas ya. Kalau putihnya itu sifatnya dingin ya. Jadi untuk mendapatkan keseimbangan ya, misalnya kalau kita kondisi normal makan kuning telur, putih telur ya. Jadi telur dadar atau telur apa itu ya, omelet atau apa itu sangat bagus. Tapi kalau kita sedang dalam diet yang ketat ya untuk mengobati penyakit berat ya, jantung koroner rata-rata kenapa disarankan mengkonsumsi putih telurnya saja ya. Jadi sebetulnya kita ini ketemu kok ya dengan gizi konvensional medis barat ya. Saran-saran makanan yang ada di rumah sakit untuk penderita kardiovaskular ya, kemudian yang GERD ini kan biasanya nggak boleh kuning telur ya, yang disarankan putih telur. Karena sebetulnya itu tadi kalau kita kaji ya, kuning telur itu sifatnya panas, sedangkan putihnya itu sifatnya dingin ya. Jadi silahkan sesuai kebutuhan ya. Kalau sindromnya panas ya, ya makan aja putih telurnya, tapi nggak enak, nggak gurih gitu ya. Jadi sebetulnya memadukan dua-duanya nggak apa-apa. Artinya kalau kuning telur saya kan biasanya jadi kolesterol gitu kan ya. Makanya perlu dua-duanya. Atau ada memang kayak ini teh, orang yang defisien sekali, kekurangan darah dalam kondisi lemes ya, atau diare yang parah ya, disarankan mengkonsumsi kuning telur saja ya. Jadi ini lepas dari itu nanti gimana ya, ada bakterinya karena nggak dimasak ya. Tapi ini saya sering memberi saran kepada orang-orang yang anemia ya, itu mengkonsumsi kuning telur kemudian dengan madu, bagus juga dengan kunyit, itu akan menambah ya. Biasanya dicek ya, yang hipotensi itu juga nanti mengalami kenaikan, atau yang kekurangan darah HB rendah, konsumsi aja telur kuning ya. Telur kuning ayam kampung kemudian ditambah madu, ditambah kunyit ya. Karena sifat telur kuning itu sendiri ini sangat panas ya. Dia akan recovery cepat ya. Jadi dikonsumsinya mentah ya. Bukan mateng ya. Bukan dimasak dulu gitu. Iya, ya. nggak dimasak dulu. Ini ya mungkin ini ya beda persepsi ya, tapi sejauh ini yang saya sarankan mengkonsumsi itu baik-baik aja gitu ya, nggak ada gangguan misalnya jadi diare, malah diarenya malah berhenti gitu ya. Kalau diare mah karena kotor aja, Bu. Iya, apa konsumsi lainnya teh ya. Iya. Bu Lili, nih kalau misalnya ada kondisi pasien dari Ibu Ida Juniati nih, kita ada dari Kalimantan Barat. Bu Ida masih bergabung? Ya, Bu Ida bertanya begini katanya, kalau ada pasien COVID, misalnya sudah kondisi sesak, saturasinya mungkin sudah sudah rendah, itu bagaimana? Apakah karena orangnya ini mungkin ingin menggunakan herbal gitu, sehingga mengabaikan bantuan oksigen tambahan gitu. Kalau menurut Ibu gimana kalau kondisi saturasi sudah? Secara praktis, memang oksigen ya yang paling cepat membantu. Selama ini saya banyak mendampingi pasien COVID juga ya.
ada teknik-teknik pemijatan teh ya di titik-titik akupunktur. Ini juga sangat membantu. Tapi kembali pada kita mau telaten dengan teknik pemijatan itu atau enggak ya. Ini banyak terapi ya. Ya. Saya biasanya menggunakan terapi sujok juga ya yang menempel biji-biji merica ya, biji ketumbar di tangan ya, di area telapak tangan ini sebagai miniatur organ paru-paru kita itu juga sangat membantu ya. Silakan ya. Tapi yang jelas yang mungkin sangat mudah ya dengan tabung oksigen ya. Tetapi perlunya kenapa kita memahami secara luas ya keilmuan kesehatan itu dan membuka diri ternyata untuk preventif, untuk mengatasi hal-hal yang sepele ya, yang bukan sepele ya, hal yang kecil dulu ya, biar tidak terjadi gagal nafas, biar tidak kita apalagi kemarin terjadi ya rumah sakit kolaps gitu ya, tidak menerima pasien karena sangat tinggi sekali ya, bahkan tabung oksigen juga susah ya. Nah ini pentingnya kita membuka diri pada keilmuan lain ya. Jadi sebelum terjadi saturasi yang ngedrop, misalnya kita sudah divonis nih swabnya positif ya, maka kita upayakan konsumsi makanan yang hangat ya. Kemudian bisa dilakukan teknik-teknik terapi. Kalau ini kan lebih sulit, lebih apa ya, lebih detail lagi. Saya beberapa kali mengadakan Zoom tentang menangani isoman ya pada pasien-pasien COVID ya. Itu sangat membantu ya. Pemijatan di titik-titik akupunktur untuk menguatkan organ paru, untuk mengatasi saturasi rendah ya, itu efektif juga ya. Tinggal kita mau melakukan enggak, mau menerima enggak itu ya. Yang melakukan, yang menerima, alhamdulillah banyak membantu. Karena titik-titik akupunktur sebagai titik apa ya, semacam remote control di tubuh kita ya. Kalau di akupunktur itu memang efektif gitu ya. Misalnya untuk menguatkan paru, titiknya di sini ya, itu sebagai ya kita sebagai gambaran umum itu sebagai remote control. Di tubuh kita itu banyak remote controlnya ya, yang bisa kita lakukan pemijatan ya, kemudian juga bisa kita stimulasi dengan eh, tadi ya bantuan pemasangan biji merica, biji ketumbar itu sangat membantu ya. Jadi Jadi itu disesuaikan Bu ya Bu ya. ya Iya, ya dengan ini kondisi. mungkin Kalau harus webinar emergensi ya, tersendiri ya, karena kita ya, fokus ya, di ya, nutrisi untuk imunitas ya, bukan ke teknik ya, terapinya ya. betul, betul. Bu Lili, ini kayaknya kalau dilanjutkan akan sangat panjang lebar. Mungkin nanti untuk yang berminat untuk bergabung dengan komunitas holistik bisa kontak Ibu. Mungkin gitu aja ya Bu ya. Iya, mangga, Ya, mangga yang ya. mau terapi tuh ada yang bertanya juga, Ibu katanya Ibu di mana nih buka ininya prakteknya, silakan Bu disampaikan untuk closing sekalian. Ya, untuk saat ini saya sangat membatasi ya, karena APD juga tidak komplit ya. Tapi yang jelas selama pandemi saya praktek dengan pasien yang dibatasi, baik yang klinik di Jawa Timur maupun di Jawa Barat dengan reservasi terlebih dahulu ya, dan tidak menerima pasien COVID untuk offline ya. Ya, ya, Kalau ya. untuk panduan ya, panduan offline online-nya saya siap membantu ya, dari pola makannya, teknik-teknik pemijatannya, silakan ya. Ibu-ibu silakan kalau ada yang mau kontak Ibu Lili, nomor kontaknya sudah ada di kolom chat, sudah ada yang share tadi. Mungkin karena waktu yang sangat terbatas, saya yakin ibu-ibu masih banyak yang penasaran sebetulnya, tapi kan nggak mungkin ya kita melanjutkan sampai sore karena anak kita juga harus disiapkan makanannya, ini nutrisinya Ya, untuk makan betul. siang. Menarik sekali Ibu Lili, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Inti dari 2 materi hari ini ya, bagaimanapun ya keseimbangan itu adalah kunci, gitu ya Bu yang Ya, yang bisa saya tarik benang merah dari pemaparan Dr. Gaga dan Ibu Lili ini. Kita harus tahu batasannya, kita harus bagaimana kita harus tahu kondisi tubuh kita seperti apa, maka kemudian insya Allah kita akan bisa menentukan bagaimana kemudian kita akan memilih nutrisi yang paling pas ya. Apalagi tadi disampaikan kondisinya anak Indonesia itu stunting ya, kurang gizi, sedangkan orang dewasanya malah kelebihan gizi ya. Tapi ya memang demikian kondisinya.
mudah-mudahan tidak puas sehingga nanti lain kali ketika kami mengadakan acara lagi ibu-ibu berkenan untuk ikut kembali. Mohon maaf, terima kasih sekali lagi Bu Lili atas ilmunya. Sami-sami Teh. Barokah ya ibu-ibunya. Terima kasih sekali lagi dan saya mohon maaf kepada seluruh peserta jika ada yang kurang berkenan, ada yang salah dari saya. Saya tutup saja sesi pemaparan materi hari ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu MC Teh Ucu. Ya, alhamdulillah terima kasih juga Ibu Inayah sudah mendampingi para pemateri yang hebat dan luar biasa ini. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh para pemateri ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kita dimudahkan untuk mengamalkannya ya. Belajar meracik-racik apa yang ada di rumah atau memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia ini ya. Tapi ya itu tadi bagi yang belum memiliki waktu bisa menghubungi Bu Lilik karena di sana juga sudah tersedia. Dan alhamdulillah Bu Lilik kemarin juga waktu saudara saya COVID itu yang punya riwayat asma, alhamdulillah sangat terbantu dan tidak butuh waktu lama. Beliau langsung merasakan manfaatnya. Karena itu tadi saya konsultasi dulu dengan Bu Lilik, apakah ini cocok apa tidak kalau punya herbal ini. Karena ternyata kalau secara pemahaman bagi yang awam, mungkin merasa herbal itu baik untuk semua orang. Tetapi mungkin ya itu tadi ada ilmunya ya, apakah cocok atau tidak, baik dikonsumsi pada saat kapan, itu memang perlu informasi dari ahlinya. Baik, kita memasuki di penghujung acara, akan sampaikan siapa-siapa yang akan mendapatkan door prize ya. Baik. Pada Ibu moderator, apakah bisa menampilkan? Ya. Atau jika ada kendala nanti kita akan sampaikan siapa-siapa yang akan mendapat door prize, insya Allah. Tentunya para penanya yang sudah disebutkan tadi atau pertanyaannya disampaikan oleh Ibu Inayah tadi ya. Insya Allah tadi kita juga menyimak siapa-siapa yang telah bertanya atau menyampaikan pertanyaan lewat room chat dan grup ya, seperti itu. Dan bagi yang nanti kami sampaikan siapa-siapa pemenangnya bisa mengklaimnya di link berikut ini yang ada di depan. Jadi boleh di foto atau nanti coba di screenshot oleh masing-masing peserta. Baik, para peserta sekalian, alhamdulillah pemateri sudah memaparkan semua materinya dan kita juga telah menyimak bersama semua rangkaian acara dan kini di penghujung acara kami selaku panitia webinar dalam rangka seminar dalam rangka Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga pada hari Ahad 1 Agustus 2021 alhamdulillah berjalan dengan lancar. Insya Allah untuk materi nanti kita bisa sampaikan kembali dan ini juga insya Allah akan ditayangkan kembali di medianya Salimah juga di TV Harmoni. Insya Allah untuk informasi selanjutnya kita akan sampaikan di grup atau bisa ibu-ibu sekalian melihat media-media yang ada di tayangan baik Facebook, YouTube, dan IG juga ya. Baik, kita tutup acara ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah bergabung, dan terima kasih sudah berpartisipasi. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.